Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang garis dan sudut. Kita ingat jenis-jenis sudut. Yang pertama ada yang namanya sudut 0, itu besar sudutnya tepat 0 derajat. Kemudian ada yang namanya sudut lancip, besar sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti misalkan 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 40 derajat, 50 derajat, 89 derajat dan sebagainya. Itu termasuk sudut lancip. Yang ketiga, sudut siku-siku, itu besar sudutnya tepat 90 derajat atau pas 90 derajat. Kemudian sudut tumpul, itu besar sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti misalkan 91 derajat, 92 derajat sampai misalkan 179 derajat. Kemudian ada yang namanya sudut lurus. Sudut lurus besar sudutnya tepat 180 derajat. Ini berarti berupa garis lurus. Kemudian ada yang namanya sudut refleks. Besar sudutnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Berarti misalkan 181 derajat, 182 derajat dan sebagainya sampai 359 derajat misalnya. Kemudian yang terakhir sudut satu putaran penuh, besar sudutnya pas atau tepat 360 derajat. Berapakah besar sudut berikut? Soal A misalkan 2/3 sudut siku-siku. Berarti 2/3 sudut siku-siku tadi berapa besarnya? 90 derajat. Berarti dikalikan 90 derajat. Ini perkalian bisa dicoret. Bagi 3 mendapat 1, bagi 3 dapat 30, sehingga tinggal 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Soal B, 1/4 sudut lurus. Berarti 1/4 sudut lurus tadi besarnya adalah 180 derajat. Berarti dikalikan 180 derajat. Perkalian berarti bisa dicoret. Bagi 4 dapat 1, bagi 4 dapat 45, sehingga tinggal 1 kali 45 sama dengan 45 derajat. Soal C misalkan 3/5 putaran penuh. 3/5 satu putaran penuh tadi besar sudutnya 360 derajat. Berarti kalikan saja dengan 360 derajat. Bisa dicoret. Dibagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 72, sehingga tinggal 3 kali 72 sama dengan 216. Hubungan antar sudut. Yang pertama, berpenyiku atau berkomplement. Ini berasal dari kata dasar siku-siku. Maka nanti A derajat jika dijumlahkan dengan B derajat harus 90 derajat karena berpenyiku.
Kemudian yang kedua ada yang namanya berpelurus atau bersuplemen. Ini berasal dari kata dasar lurus. Berarti kalau dijumlahkan A derajat ditambah B derajat sama dengan harus 180 derajat, karena tadi besar sudut lurus itu 180 derajat. Kemudian putaran penuh kalau dijumlahkan berarti A derajat ditambah B derajat ditambah C derajat harus 360 derajat, karena tadi besar sudut putaran penuh, satu putaran penuh adalah 360 derajat. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sudut siku-siku yang dipotong oleh satu garis OB, sehingga terbentuk dua sudut, yaitu sudut AOB dan sudut BOC. Pertanyaannya adalah tentukan nilai Y derajat. Kemudian pertanyaan yang kedua, besar sudut AOB itu nanti berapa derajat besar sudutnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, besar sudut BOC. Baik, kita mulai pembahasannya. Untuk mencari nilai Y, berarti tadi 4Y derajat, jika saya jumlahkan dengan 6Y derajat, maka sama dengan harus 90 derajat. Alasannya karena saling berpenyiku. 4Y derajat ditambah 6Y derajat 10Y derajat sama dengan 90 derajat. 10Y derajat sama dengan 90 derajat, maka Y derajatnya sama dengan 90 derajat dibagi 10. Y derajat sama dengan 9. Nilai Y sudah ketemu. Pertanyaan B, besar sudut AOB. Besar sudut AOB ini awalnya adalah 4Y derajat. Nah, ini besar sudut AOB atau BOA boleh. Karena Y-nya sudah ketemu 9, maka 4 kali 9 sama dengan 36 derajat. Ternyata sudut AOB itu besarnya adalah 36 derajat. Pertanyaan C, besar sudut BOC. BOC awalnya adalah 6Y derajat. Karena Y-nya ketemu 9 tadi, maka tinggal dikalikan 6 kali 9 derajat sama dengan 54 derajat. Nah, sebagai kontrolnya, maka sudut AOB jika ditambahkan dengan sudut BOC harus 90 derajat. 36 derajat ditambah 54 derajat sama dengan 90 derajat. Kita lanjutkan yang soal berikutnya yang berpelurus. Tentukan nilai P, kemudian besar sudut PQR dan besar sudut RQS. Untuk mencari nilai P, caranya hampir sama dengan yang tadi, yang berpenyiku. Cuman ini bedanya nanti jumlahnya harus 180 derajat. Berarti 6P derajat jika saya jumlahkan dengan 3P derajat harus 180 karena ini saling berpelurus. 6P derajat ditambah 3P derajat 9P derajat sama dengan 180 derajat. P derajat sama dengan 180 derajat dibagi 9. P derajat sama dengan
20 derajat. P-nya sudah ketemu. Pertanyaan B, besar sudut PQR. Besar sudut PQR awalnya adalah 6P derajat. Karena P-nya sudah ketemu 20, maka tinggal 6 kalikan dengan 20 derajat, sama dengan 120 derajat. Ternyata sudut PQR adalah 120 derajat. Soal C, besar sudut RQS. Awalnya adalah 3P derajat. Karena P-nya sudah ketemu 20, maka tinggal kalikan 3 kali 20 derajat, sama dengan 60 derajat. Nah, sebagai kontrolnya, sudut PQR kalau saya jumlahkan dengan RQS harus 180 derajat karena saling berpelurus. Kita lihat sudut PQR-nya 120 derajat, sudut RQS-nya 60. Kalau dijumlahkan berarti pas 180 derajat. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya adalah tentukan nilai Z, kemudian besar sudut AOC, besar sudut BOC, dan besar sudut AOB. Kita mulai dari nilai Z dulu. Nah, ini satu putaran penuh. Artinya 3 sudut ini kalau dijumlahkan harus 360 derajat. Berarti 9Z kalau saya jumlahkan dengan 8Z plus 5, saya jumlahkan dengan 3Z plus 15, harus 360 derajat karena ini satu putaran penuh. Kita sederhanakan, 9Z ditambah 8Z 17Z masih ditambah dengan 3Z, berarti 20Z derajat, ditambah 5 derajat dan 15, berarti 20 derajat, sama dengan 360 derajat. Untuk mencari nilai Z, maka 20 harus pindah ruas atau loncat ke sebelah kanan melewati tanda sama dengan, itu namanya pindah ruas. Maka 20Z derajat, ingat kalau pindah ruas maka tandanya berubah, kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Penjumlahan jadi pengurangan, pengurangan jadi penjumlahan. 20Z derajat sama dengan 360 derajat dikurangi 20 derajat, 340 derajat. 20Z derajat sama dengan 340 derajat, maka Z derajatnya adalah 340 derajat dibagi 20. Z sama dengan 17. Nah, tadi Z-nya ketemu 17. Kita lanjutkan soal yang kedua atau soal B. Besar sudut AOC. AOC awalnya adalah 8Z plus 5. Nah, ini sudut AOC. Karena Z-nya sudah ketemu 17, maka diganti 17 Z-nya ya. Berarti 8 kali 17 ditambah 5. Perkalian kita selesaikan dulu. 8 kali 17 136 ditambah 5, hasilnya adalah 141 derajat Celcius. Ternyata besar sudut AOC di sini 141 derajat. Kemudian BOC, sudut BOC, besar sudut BOC awalnya adalah 3Z derajat plus 15 derajat. Kita ganti Z-nya dengan 17, berarti 3 kali
17 ditambah 15 derajat. Sama dengan perkalian kita selesaikan dulu. 3 kali 17 derajat 51 derajat ditambah 15 derajat sama dengan 66 derajat. Kemudian besar sudut AOB awalnya adalah 9Z. Jadi tinggal dikalikan saja, Z-nya diganti 17, 9 kali 17 derajat sama dengan 153 derajat. Nah, sebagai kontrolnya untuk ngecek, ya maka ketiga sudut ini kalau dijumlahkan harus 360 derajat. Itu tadi terkait dengan hubungan antar sudut. Sekarang dua garis sejajar dipotong sebuah garis. Ada dua garis yang sejajar seperti ini, kemudian dipotong sebuah garis. Nah, sehingga terbentuklah sudut-sudut. Nah, saya misalkan saja yang pertama ini sudut A1, sudut A2, sudut A3, sudut A4. Kemudian yang bawah sini terbentuk sudut, misalkan ini saya misalkan B1, B2, B3, B4. Nah, kita cari hubungannya. Ini untuk nama sudutnya bebas ya, bisa dimisalkan apa saja. Kita cari hubungannya. Yang pertama, perhatikan ini penting sekali. Yang pertama ada pasangan sudut yang saling sehadap. Saling sehadap itu artinya adalah menghadap arah yang sama. Misalkan sudut A1 dengan sudut B1. Nah, ini kan arahnya sama. Jadi buka sudutnya itu sama arahnya. Pasangan sudut seperti ini disebut dengan pasangan sudut yang sehadap. Kita cari contoh lagi, misalkan sudut A2 dengan sudut tentunya dengan B2 menghadap arah sama. Kemudian sudut A3 dan sudut B3 ini juga menghadap ke arah yang sama. Kemudian sudut A4 dengan sudut B4 ini juga menghadap ke arah yang sama. Nah, pasangan sudut yang sehadap seperti ini besar sudutnya sama besar. Misalkan kalau A1 ini 130 derajat, maka B1 juga 130 derajat. A2-nya misalkan 50 derajat, maka B2-nya juga 50 derajat. Pasangan sudut yang sehadap besar sudutnya sama. Itu sehadap. Kemudian yang kedua bertolak belakang. Ini besar sudutnya juga sama, bertolak belakang. Kita lihat contohnya sudut yang saling bertolak belakang. Misalkan A1 dengan A3. Nah, ini kan bertolak belakang. Contoh lagi A2 dengan A4. Ini juga bertolak belakang. Yang satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Kemudian contoh lagi B1 dengan B3. Kemudian contoh lagi B2 dengan B4. Nah, sudut yang saling bertolak belakang besar sudutnya juga sama. Misalkan kalau A2-nya 50, maka A4 juga 50. A1-nya kok 130, maka A3-nya juga 130. Besar sudutnya sama. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pasangan sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan berarti ini saya anggap, nah yang ini sungai ya, dalam sungai. Dalam, kemudian yang
ini luar. Ini luar sungai, ini dalam sungai, ini luar sungai. Dalam, berseberangan. Dalam berarti di dalam sungai. Misalkan A3 berseberangan. Nah, anggap saja garis merah ini adalah jembatan, nyebrang. Podo sama-sama di dalam sungai tapi nyebrang. Berarti A3 dengan B1. Nah, ini contohnya seperti ini. A3 dengan B1 sama-sama di dalam sungai dan nyebrang jembatan. Sebelah kanan, sebelah kiri jembatan. Kemudian contoh lagi, masih ada satu pasang ini yang dalam berseberangan, yaitu A4 dengan B2 sama-sama di dalam sungai dan saling nyebrang. Ini di kiri jembatan, ini kanan jembatan. Itu. Kemudian ada pasangan sudut luar berseberangan. Luar berseberangan, luar berarti di luar sungai dan saling nyebrang. Contohnya A1 dengan B3 sama-sama di luar sungai dan nyebrang di sebelah kiri dan sebelah kanan jembatan. Kemudian masih ada satu lagi pasangan sudut yang luar berseberangan, A2 dengan B4 di luar sungai dan saling nyebrang. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri jembatan. Dan baik sudut yang dalam berseberangan maupun luar berseberangan, besar sudutnya sama. Misalkan sudut A2 kok 30 derajat, maka sudut B4-nya juga 30 derajat. Nah, yang kelima, dalam sepihak, pasangan sudut dalam sepihak. Dalam berarti dalam sungai. Contohnya A3 sepihak, berarti sama-sama terletak di sebelah kanan, berarti A3 dengan B2 sama-sama di dalam sungai dan sama-sama terletak di sebelah kanan jembatan. Sepihak. Hati-hati, pasangan sudut dalam sepihak ini besar sudutnya tidak sama, tetapi kalau dijumlahkan sama dengan harus 180 derajat. Jadi nanti sudut A3 kalau saya jumlahkan dengan sudut B2 ini harus 180 derajat. Kamu perhatikan buka sudutnya sudah beda. Ini lebar, ini agak sempit. Ini kedua sudut ini kalau dijumlahkan nanti harus 180 derajat. Kemudian ada satu contoh lagi pasangan sudut yang dalam sepihak, misalkan A4 dengan B1. Nah, sama-sama terletak di dalam sungai dan sama-sama terletak di sebelah kiri jembatan. Ini juga kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Kemudian satu lagi ada pasangan sudut luar sepihak. Luar berarti di luar sungai. Misalkan A1 dengan B4 di luar sungai, sama-sama di luar sungai dan sama-sama terletak di sebelah kiri jembatan. Luar sepihak. Ini juga sama, sudut ini, kedua sudut ini kalau dijumlahkan nanti harus 180 derajat. Contoh lagi A2 dengan B3 sama-sama di luar sungai dan sama-sama terletak di pihak atau di sebelah kanan jembatan. Inilah pasangan-pasangan sudut baik dari sehadap, bertolak belakang, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak. Yang perlu kalian ingat atau perhatikan betul adalah dalam sepihak dan luar sepihak. Setiap ada kata sepihak, maka nanti kedua sudut itu kalau dijumlahkan 180 derajat. Kita langsung ke contoh soal.
P2. P2 sehadap dengan Q6, sama-sama menghadap ke arah yang sama. Sudut Q7 sehadap dengan P5. Sudut P4. P4 bertolak belakang dengan P2. Sudut Q9 bertolak belakang dengan Q7. Sudut P5 dalam berseberangan dengan Q9. Sudut Q6 dalam berseberangan dengan P4, sama-sama di dalam sungai dan saling nyebrang. Sudut P2 luar berseberangan dengan Q8. Sudut Q8. Sudut Q7 luar berseberangan dengan sudut P3. Sudut P5. P5 dalam sepihak dengan sudut Q6 di dalam sungai dan sama-sama terletak di sebelah kiri jembatan. Sudut Q9 dalam sepihak dengan P4. Sudut P2 luar sepihak dengan Q7. Sudut Q8 luar sepihak dengan P3. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ada dua garis jajar, saya potong sebuah garis. Nah, diketahui besar sudut C3 sama dengan 60 derajat. Hitunglah besar sudut-sudut di bawah ini dan tuliskan hubungan dengan sudut yang diketahui. Diketahui sudut C3 adalah 60 derajat. Pertanyaannya adalah berapakah besar sudut D7, besar sudut C1, besar sudut D5, besar sudut D6. Kita mulai dari besar sudut D7. Kita cari besar sudut D7. Nah, kalau kalian lihat bukanya saja kan sama ini. Buka sudutnya kan sama. Maka D7 adalah juga 60 derajat. Tuliskan hubungan dengan sudut yang diketahui. Nah, hubungannya apa dengan D7 dengan C3 ini? Kalau kalian perhatikan, D7 dengan C3 itu adalah pasangan sudut yang saling sehadap. Atau penjelasannya adalah sudut D7 sama dengan 60 derajat karena sehadap dengan sudut C3. Sudut C1. Nah, kamu perhatikan C1. Ini kalau kamu perhatikan buka sudutnya kan sama. C1 berarti 60 derajat. Nah, keterangannya C1 dengan C3 saling apa ini? Nah, betul, saling bertolak belakang. Maka alasannya ditulis karena bertolak belakang dengan sudut C3 sebagai penjelasan atau hubungannya. Sudut D5. D5. Nah, kalau kalian perhatikan bukanya kan sama, berarti sama dengan 60 derajat juga. Karena memperhatikan hubungannya dengan C3 sama-sama di luar dan nyebrang, berarti luar berseberangan dengan C3. Kemudian sudut D6. Kamu perhatikan sudut D6. Nah, hati-hati dari
gambarnya saja, ini kan bukanya sudah beda dengan C3. Maka kalau kamu perhatikan ini hubungannya adalah luar sepihak. Nah, sepihak tadi kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Sehingga untuk mencari sudut D6 ditambah sudut C3 harus 180 derajat. Alasannya atau keterangannya adalah karena luar sepihak. Luar sepihak ya. Kita selesaikan, sudut D6 ditambah sudut C3-nya diketahui 60 derajat. Nah, 60 derajat sama dengan 180 derajat. Seperti tadi, untuk mencari sudut D6 maka 60 derajat pindah ruas. Tandanya berubah jadi kebalikannya atau lawannya. Penjumlahan jadi pengurangan. Sudut D6 sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi sudut D6 itu adalah 120 derajat. Kita lihat contoh berikutnya biar lebih paham. Nah, ini saya gambarnya saya balik saja. Ada sama intinya, 2 garis jajar dipotong 1 garis. Diketahui sudut C4 130 derajat, hitunglah besar sudut-sudut di bawah ini dan tuliskan hubungan dengan sudut yang diketahui. Diketahui sudut C4 adalah 130 derajat. Yang pertama sudut D5 ini kalau kalian lihat bukanya kan sama 130 derajat. Penjelasannya adalah karena sehadap ya. Sehadap dengan C4, menghadap ke arah yang sama. Sudut C1. Nah, ini kalau kita lihat buka sudutnya sama juga 130 derajat, maka alasannya adalah bertolak belakang dengan C4. Ini kan saling bertolak belakang. Nah, tadi sudutnya sama ya. Besar sudutnya sama. Kemudian D7, perhatikan D7. Ini kalau dilihat buka sudutnya kan juga sama. Berarti 130 derajat. Nah, keterangannya adalah karena dalam berseberangan. Sama-sama di dalam sungai dan nyebrang. Nah, maka besar sudutnya sama. Sudut D4 ini, nah kalau dilihat buka sudutnya beda. Kamu perhatikan ini berarti hubungannya adalah sama-sama di dalam sungai dan sama-sama terletak di sebelah bawah jembatan. Maka ini bisa dikatakan pasangan sudut yang dalam sepihak. Sepihak, ada kata sepihak, berarti kalau dijumlahkan 180 derajat. D4 jika saya jumlahkan dengan C4 maka hasilnya harus 180 derajat. Alasannya karena dalam sepihak. D4 ditambah sudut C4 nya sudah diketahui 130 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut D4 sama dengan 180 derajat dikurangi 130 derajat. D4 sama dengan 50 derajat. Jadi sudut D4 itu besar sudutnya adalah 50 derajat. Kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada 2 sudut yang luar berseberangan. Pertanyaannya adalah tuliskan hubungan kedua sudut tersebut. Pertanyaan B, hitunglah nilai Y. Pertanyaan C, buktikan bahwa kedua sudut sama besar. Kita mulai dari hubungannya dulu. Kalau memperhatikan
Ini sama-sama di luar sungai dan saling nyebrang, berarti hubungan kedua sudut adalah luar berseberangan. Kalau luar berseberangan berarti tadi besar sudutnya sebenarnya sama ya, sama. Jadi untuk mencari nilai Y, karena ini besar sudutnya sama, maka 6Y dikurangi 40 derajat yang bawah ini sama dengan 2Y ditambah 20 derajat. Karena tadi luar berseberangan itu besar sudutnya sama. Nah, untuk mencari nilai Y, maka yang sejenis dikelompokkan. Artinya apa? Berarti min 40 derajat nanti pindah ke sebelah kanan atau melewati tanda sama dengan, pindah ruas namanya. Kemudian 2Y pindah ke sebelah kiri atau pindah ruas ke sebelah kiri. Ingat, setiap pindah ruas maka tandanya berubah menjadi lawan. Kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Kita lihat yang sebelah kanan, 6Y masih tetap tidak pindah. Nah, 2Y ini positif. Pindah atau pindah ruas berarti jadi negatif 2Y. Sama dengan 20, tulis dulu karena tidak pindah. Negatif 40 pindah ruas jadi positif 40. Nah, sudah dikelompokkan per jenisnya. Nah, tinggal disederhanakan 6Y dikurangi 2Y 4Y sama dengan 20 derajat ditambah 40 derajat 60 derajat, sehingga Y sama dengan 60 derajat dibagi 4 seperti biasa ya. 4Y sama dengan 60 derajat, maka Y sama dengan 60 derajat dibagi 4. Y sama dengan 15 derajat. Nah, Y-nya sudah ketemu. Sekarang soal C, buktikan bahwa kedua sudut sama besar. Nah, kita lihat apakah kedua sudut ini nantinya sama besar. Caranya tinggal kita tuliskan lagi persamaannya. 6Y dikurangi 40 apakah sama dengan 2Y plus 20. Nah, karena nilai Y-nya sudah ketemu 15 derajat, maka nanti setiap ada Y di sini kamu ganti atau disubstitusikan, digantikan dengan 15 derajat. 6Y berarti 6 kali 15 derajat dikurangi 40. Yang sebelah kanan 2Y plus 20 berarti 2 kali 15, Y-nya ganti 15 derajat ditambah 20. 6 kali 15 90 dikurangi 40. Perkalian selesaikan dulu ya. 2 kali 15 derajat berarti 30 ditambah 20. 90 derajat dikurangi 40 derajat sama dengan 50 derajat. 30 tambah 20 juga 50 derajat. Nah, di sini terbukti bahwa kedua sudut tersebut sama besar, yaitu 50 derajat. Ini gambarnya terbalik ini ya, harusnya gambarnya ke sini juga. Nah, harusnya gambarnya seperti ini karena besar sudutnya kan
50 derajat. Nah, harusnya gambarnya seperti ini ya. Nah, terbukti bahwa kedua sudut ini besarnya adalah 50 derajat. Demikian tadi sementara untuk garis dan sudut. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan soal-soal yang lebih yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Terima kasih, matur nuwun. Jangan lupa tetap berprestasi di masa pandemi. Salam sepenjajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.